Oke, selamat datang lagi di channel yang tidak penting ini. Judul dari channel ini adalah channel yang tidak penting. Yang penting tidak dipentingkan, makalah carilah yang paling penting bagi Anda. Oke? Ya. Oke, hari ini saya kembali bercerita tentang bagaimana perkembangan YouTube. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada baiknya nonton dulu video sebelumnya, karena video ini akan membahas kelanjutan dari video yang pertama. Oke? Nah, bagi YouTuber pemula, kita mau bilang bagaimana ya? YouTuber pemula, kalau Anda ingin menjadi YouTuber, ada berapa unsur yang harus kamu pahami dulu. Yang pertama adalah, yang paling penting ada konsisten. Konsistensi Anda untuk mengupload video, buat konten. Lanjut, bagaimana Anda menyajikan konten Anda itu supaya menarik pada penonton, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus ini dulu. Kamu harus cari dulu. Misalnya ini contoh nih, kamu buat konten nih, atau mau buat channel YouTube, kamu pikirkan dulu nih. Kamu mau buat channel YouTube tuh bercerita tentang apa, tujuannya apa, lanjut fungsinya bagi orang banyak itu apa. Nah, gitu dia. Nah, karena kenapa? YouTube itu sama dengan sebuah banyak orang bilang YouTube itu adalah platform. Platform, iya memang YouTube itu platform. Tapi YouTube itu adalah sebuah perusahaan yang mempekerjakan orang itu secara online dari zaman dulu nih. Jadi kamu yang kerja sama dia harus punya syarat nih kan. Nah, seperti yang pertama kita pernah bahas nih, kayak mana YouTube itu bisa menerima orang kalau orangnya nggak mau kerja. Contohnya gini, dia harus punya syarat-syarat. Pertama adalah kamu harus mengejar 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Itu yang syarat pertama. Setelah itu nggak segampang yang kita pikirkan nih, karena YouTube ini dia punya sistem yang memang kita susah, bukan susah sih sebenarnya, apa ya kita bilang, kita yang tidak terbiasa mengikuti sistem yang dia punya. Karena kenapa? Banyak orang yang pengen jadi YouTuber tapi penyajiannya itu nggak sesuai dengan apa yang dipikirkannya gitu. Nah, kalau cerita bagaimana YouTube itu menjadi sebuah platform, ya beda. Sebenarnya itu tuh nggak beda jauh sih sama yang lain, seperti Facebook, seperti Twitter, seperti Instagram gitu kan. Karena nggak beda jauh, apalagi sekarang yang paling baru kan ada TikTok tuh kan. Nah, penyajian di YouTube itu yang lebih panjang, lebih real, lebih apa ya kita bilang, lebih bermanfaat sih sebenarnya sama orang baru. Channel kamu itu cepat berkembangnya, apalagi channel kamu itu bercerita tentang keseharian kehidupan. Wah, keren tuh. Nah, jadi hari ini saya kasih saran aja sih sebenarnya. Sarannya, kalau kamu mau buat channel YouTube, kamu harus bisa tahu dulu apa pasar yang harus kamu kejar. Sama seperti kamu kerja di satu perusahaan, kamu jadi sales marketing, kamu harus punya target mau jualan kemana, gitu loh. Ya, jadi nggak beda tuh kerja sama YouTube sama kerja sama di perusahaan. Nah, kalau yang ikut ke video pertama saya, kamu akan banyak mengerti tentang perkembangan YouTube di tahun 2021 ini. Nah, kebetulan kemarin tuh ada saya undang YouTuber senior, jadi banyak membagi ilmu bagi kita semua. Lanjut, dan di dalam video itu banyak komentar
komentar yang harus saya jawab. Dan hari ini saya membuat video ini kembali karena ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman yang di video sebelumnya. Tapi sebelum saya menjawab nih ya, pasti ada yang pertanyaan, ada yang menanya ke saya, ke Instagram saya langsung. Kalau nggak tahu Instagram saya, nanti saya tag di bawah ada. Kalau ada muncul, itulah dia kan. Nah, dia bertanya, Bang, channel abang kan subscribernya yang channel ini ya, yang Radio Jumpa Tengah itu kan baru berapa subscriber gitu loh. Kok abang begitu tahu banyak tentang YouTube gitu? Saya mau menjawab begini, kalau saya menjawab di Instagram saya tahan aja sebenarnya. Saya tahan aja, terus saya kumpulin banyak-banyak, nanti sekalian saya buat videonya gitu kan. Nah, jadi biar teman-teman paham, atau bukan paham sih ya, biar teman-teman gak ragu dengan apa yang saya katakan begini. Saya punya Google AdSense 2 dengan channel yang berbeda ya. Yang satu tapi channel yang berbeda ya. Ini ada Google AdSense 2 yang udah dikirim. Ini yang pertama dikirim dari Malaysia, nih dari Malaysia juga. Ini udah saya buka. Terus ini pengirimannya itu gak dibuat tanggal ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu nih, saya punya Google AdSense 2. Ya, ini Google AdSense-nya. Google AdSense. Oke. Nah, jadi supaya ada yang bertanya itu ya, ini jawabannya ya. Jadi teman-teman semua, jawabannya kenapa saya bisa tahu banyak tentang YouTube? Karena saya udah mengalami semua, hampir semua, dan hari ini kita membagi pengalaman bagi teman-teman yang YouTuber pemula yang pengen jadi YouTuber. Coba tonton video ini aja. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, langsung komen di bawah ya. Komen di bawah, tanya sebanyak-banyak mungkin yang kamu bisa, nanti akan saya jawab sebisa mungkin, sepengetahuan saya. Oke? Nah, kita mulai baca dari channel Radio Jumpa Tengah ya. Ini saya baca pertanyaan yang untuk bisa menjawab. Salam. Oke, kita cari dulu ya. Soalnya video sebelumnya itu hampir 1000 juga sih yang nonton, tapi ya lumayan sih. Nah, ini dia. Ini ada channel pemula tapi kayak yang udah prof, atau ini sebagai anak channel. Benar sih, ini anak channel, dan ini channel baru dibangun 2021 kemarin. Kenapa saya bangun channel ini? Karena banyak sekali saya jumpa sama teman-teman atau orang-orang yang bermain di YouTube, tapi dia belum paham sama sekali sama YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Saya asal kemana-mana jumpa sama teman-teman yang nonton YouTube gitu kan. Saya bilang, abang punya channel YouTube? Punya bang. Dan mereka set lah di handphone ya. Terus aku cakap, ya keren nih, apanya begini-begini kan, video juga bagus. Terus ya itu, mereka nggak paham tentang YouTube, cuman tahu mengupload doang. Banyak lagi yang sudah mengupload video tapi nggak pernah membuat thumbnail. Ya, thumbnailnya itu nggak dibuat, hanya mengupload video. Waduh, sayang banget gitu. Jadi saya pernah ada lihat video teman-teman itu, viewernya itu hampir 3000 lebih, tapi thumbnailnya nggak pernah dibuat. Jadi kalau orang yang nggak membuat thumbnail, berarti dia tidak memiliki aplikasi yang membuat thumbnail. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga nggak tahu YouTube Studio.
Yang ketiga, dia juga belum tahu yang namanya YouTube dashboard. Di video sebelumnya udah saya bahas tuh, dan orangnya saya udah bilang, dia tanya ke saya punya subscriber udah 1000 lebih, terus kenapa belum ada iklannya. Terus dia tanya juga kenapa channel saya nggak bisa berkembang begini. Ya udah itu. Nah, hari ini saya menjawab ya. Kalau kamu mau jadi YouTuber, coba pikirkan dulu apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu harus sajikan, apa yang kamu mau buat, ya. Jangan suka-suka, bukan suka ya, apa yang kita bilang. Jangan asal buat terus upload. Nah, itu kalau saya bilang berbahaya sih tidak. Di YouTube itu tidak ada yang berbahaya, tapi konten yang berbahaya tidak boleh diupload. Contoh pemukulan, perampokan, bunuh diri, terus kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu agak berbahaya. Terus jangan, ada lagi saya saran untuk channel-channel baru ya. Jangan pernah membahas sesuatu yang viral itu, contoh seperti yang politik, sara, itu jangan. Karena channel Anda bisa diblok sama YouTube. Oke, jangan ya. Oke, kita baca lagi nih. Ada nih ada nih. Saya masih baru, orang Medan juga. Oh, salah. Oh, jadi bagi teman-teman pengen bergabung dengan komunitas kami, kami ada di Medan, yang khususnya di Medan, kami ada komunitas YouTube, komunitas YouTuber Medan, itu KYM. Nanti saya catat nomor telepon atau cek ke IG saya. Nanti setiap membernya itu punya syarat dan ketentuan yang bisa masuk ke member kita. Nah, ya sampai situ aja ya. KYM New Generation itu teman-teman kita itu memang tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang lain. Bang, yang dilakukan orang lain itu apa? Contoh ya. Contoh yang paling signifikan adalah Sarposap. Sarposap sekarang sudah bisa dibaca sama YouTube. Nggak tahu sih ya, saya baru tahu atau memang baru sekarang. Ya. Karena kalau kita buka YouTube Studio, kita cari dia di kan di atas tuh ada video nih ya, bentar ya. Kalau kita buka YouTube Studio seperti ini, oke, terus kita akan buka di ringkasan penemuan. Di penemuan itu jenis sumber traffic. Jenis sumber traffic yang kamu cari itu nanti di situ, kalau misalnya kamu melakukan Sarposap atau 10 vs 10, aku sering lihat itu karena di Pacambuki itu banyak komunitas YouTuber, yang banyak banget nih membernya, banyak banget. Jadi saya lihat ada member sampai 5.000, ada sampai 21.000, gila. Nah, sebenarnya mereka membangun grup itu untuk apa sih? Ya nggak? Pertanyaannya kan simple. Kamu punya komunitas atau grup di Facebook dengan dengan membernya itu di atas 5.000, nggak usah 5.000 lah kebanyakan. Dia punya member di 1.500 aja deh. 1.500 member. Kalau setiap member saling support atau yang masuk langsung diklik, cari channelnya, cari ininya, cari itunya. Tapi jangan sampai kamu membagikan link channel kamu di satu platform, terus yang buka itu banyak. Terus setelah dia subscribe, terus langsung keluar. Wah, itu bahaya banget. Ya, jangan. Karena itu yang membuat kamu punya traffic itu Sarposap. Ya. Nanti saya akan buat slide gambarnya, penemuan dari traffic Anda itu, definisi Sarposap
sudah ada tertera di YouTube Studio. Dan mungkin ini saya baru tahu sih. Kalau dulunya sepertinya nggak pernah ada, tapi sekarang sudah bisa dibaca sama YouTube. Ya. Nah, kalau kamu melakukan saposap, Bang, kalau misalnya aku melakukan saposap gimana, Bang? Pada intinya adalah channel kamu tidak sehat. Ya, tidak sehat. Lanjut dia pengajuan monetisasi itu yang sekarang saya belum tahu ya. Saya belum tahu, saya belum pernah punya teman yang pengaduan ke saya pakai kalau saposapnya ada tertera di traffic itu bisa dimonetisasi apa enggak. Nah, belum ada sih ya, belum ada yang pernah nanya ke saya. Kemudian kalau ada yang mengalami hal seperti itu bagi ya. Nah, bagi di Instagram saya atau nanti saya buat link WA atau di Instagram aja. Oke. Nah, saya juga ingin tahu kan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman itu supaya teman-teman itu mempunyai channel itu jauh lebih sehat. Nah, jadi saposap itu setahu saya sih zaman dulu itu tidak bisa dimonetisasi, setahu saya ya. Tapi dulu itu tidak ada tertera di jenis traffic. Ya, tidak ada tertera di jenis trafficnya. Nah, menurut pengalaman yang saya punya ya sepertinya memang nggak bisa, ya nggak bisa dimonetisasi. Karena kenapa? YouTube tidak akan pernah mau mempekerjakan orang kalau dia berbuat curang kepada perusahaan dia. Sama seperti kita kan. Kita kalau ada yang berbuat curang sama kita ya kita juga pasti nggak percaya lagi sama dia, gitu kan? Nah, begitu. Nah, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Jadi kalau dia ada di platform yang lain, dia ada grup YouTuber, terus dia buat, yuk kita 10 PS10 100 begini, terus yang amanah begini. Itu saya beranggapan itu adalah hal yang terbodoh bagi YouTuber yang mau melakukan hal itu. Kenapa? Begini sih saya bilang. Kalau kamu mau jadi YouTuber dengan cara seperti itu, hasil kamu pasti nggak bagus. Kenapa? Karena YouTube itu pasti bisa mendeteksi nantinya. Nah, setelah kamu dideteksi, mohon maaf tuh, setelah channel kamu monetisasi, udah ada iklannya, dia tahu kamu melakukan hal itu, say goodbye, monetisasi kamu bisa cabut. Begitu dia. Apalagi yang belum monet, kamu melakukan hal itu, wah nggak bisa monet dah, pasti nggak akan bisa. Kalau zamannya dulu kami ya memang nggak bisa. Nggak susah kan buat kayak gitu, datang ke warnet, sewa warnet, buat ID banyak-banyak, udah gaspol, selesai. Gampang kan? Lu sebulan di warnet 10 orang aja lu kasih, suruh temanmu, ya kan, buka YouTube, nontonin aja videomu semua, udah aman. Tapi YouTube akan bisa mendeteksi, apalagi yang muka video kamu itu dengan dengan kapasitas satu tempat, ID WiFi, bukan ID WiFi sih. Kalau kamu di WiFi nggak masalah sih. Kalau kamu di warnet itu yang bermasalah. Warnet itu punya IP-nya itu sama. Jadi dia punya modem yang untuk tarik 10 komputernya itu. Dia punya ID-nya itu yang kebaca sama YouTube. Lu ini kok ada 1 ID gitu loh. Sama seperti kamu punya handphone kamu itu punya 10 ID. Gak ada gunanya kamu nonton video kamu sendiri. Jujur, batas 1 handphone itu kamu boleh punya ID itu 5. Itu masih gak terbaca sama YouTube. Tapi kalau udah di atas 10, aduh kacau deh. Kacau. Berarti kamu bukan jadi YouTuber tuh, kamu menjadi pembohong besar. Kamu bohong di kamu sendiri dengan hasil seperti itu, nah channel kamu pasti hasilnya pasti jelek deh, percaya.
Duduk dulu ya, sambil cerita sambil ngobrol kan. Jadi teman-teman janganlah, kalau memang kamu mau buat channel ya buat channel yang sehat. Jangan buat channel yang memang fiktif atau pakai sub atau melakukan dukungan dari teman-teman, atau kamu dukung kamu sendiri gitu. Kamu punya 100 akun terus kamu subscribe ke channel kamu sendiri gitu. Gimana ya, saya bilang yang pernah saya tahu sih adalah kita punya channel banyak dengan ID yang banyak, terus dan ID itu banyak nggak punya video sama sekali, baru dibuat hari itu terus langsung subscribe ke kamu bagaimana begini, wah ketahuan dong, gila, pasti ketahuan kan. Kita bayangin dulu deh, kita kerja nih, kita kerja, kita melakukan perjalanan fiktif, ya kan, perjalanan fiktif, kita buat kwitansinya fiktif, semua fiktif kan ketahuan tuh. Kenapa? Karena perusahaan bisa cek ke tempat itu, sama dengan YouTube. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau mau coba-coba silakan aja, nggak ada problem sih sebenarnya ya. Itu hak kebebasan manusia masing-masing. Lo mau melakukan silakan ya. Cuman saya tahu jangan melakukan hal itu, karena kenapa? Channel Anda akan nanti bermasalah ke masa depannya. Oke. Terus kita mau bahas lagi, kalau Bang, ada yang nanya, Bang, channel saya pernah kena teguran. Oke, kena teguran. Tergantung, sekarang pembahasannya adalah tergantung kamu kena teguran apa. Oke, kalau hanya teguran komunitas nggak masalah. Kalau hanya kena klaim hak cipta nggak masalah juga. Kalau saya kena copyright ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi ingat, saat pengajuan monetisasi, bersihkan semua channel Anda yang kena copyright atau hak cipta. Bersihkan semua channel video Anda yang menyangkut atau melanggar hak komunitas atau melanggar komunitas. Karena kenapa? Karena kalau kamu minta monetisasi itu bukan haknya YouTube. Ingat ya, monetisasi bukan haknya YouTube. YouTube itu tidak memonetisasi channel siapapun. Yang memonetisasi itu adalah Google AdSense. Nih, Google AdSense. Ya. Kenapa saya bilang Google AdSense? Karena di Google, satu perusahaan Google, semua, bukan Google aja sih sebenarnya, Google yang paling besar kan. Mau yang lain pun ada iklannya. Setiap kita punya email, mau emailnya apa, mau Yahoo, mau Gmail, mau semua deh. Kalau kamu sudah punya email, kamu pasti ada perusahaan itu yang punya iklan. Karena mereka dibayar sama iklan. Nah, terutama sekarang itu Google itu adalah perusahaan besar yang banyak iklannya. Nah, makanya YouTube merekomendasikan kepada Google supaya Google itu memberikan pekerjaan ke Anda, supaya kamu bisa punya penghasilan dari YouTube. Ingat ya, YouTube tidak memberikan Anda penghasilan. YouTube hanya tempat, platform mengupload video. Yang buat kamu bisa penghasilan itu adalah Google AdSense. Oke? Nah, kita bahas lagi, Bang, kalau yang pelanggaran, ya itu pelanggaran apa dulu ya? Kalau pelanggaran hak cipta, pelanggaran ini, pelanggaran itu boleh. Nah, yang parahnya kalau pelanggaran yang kamu lakukan itu adalah pelanggaran yang fatal. Misalnya contoh mengandung sara, mengandung kekerasan, mengandung ini, dia teguran itu ada 3 kali teguran, platform kamu dikunci selama, ada yang seminggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai tahunan, ada juga sekali nggak bisa diaktifkan lagi. Ya, nah
Karena channel saya pernah kena, satu channel saya pernah kena karena mengupload video perampokan apa gitu kan. Langsung dihapus sama YouTube, langsung dikasih kirim ke Gmail kita. Terus channel kita itu dibekukan. Baru bisa nggak bisa mengupload video, hanya bisa nonton aja. Dan baru dibuka lagi sama YouTube itu bulan semalam, bulan 1. Ya. Nah, jadi teman-teman, YouTube itu juga nggak mau lah kalau dia pekerjakan orang-orangnya itu ugal-ugalan. Ya nggak sih. Nah, kita baca lagi ya. Ini ada, mohon bimbingan Bang, saya masih newbie, masih hijau dalam per-YouTubean, minta saran ya Bang, solusi bagi saya yang masih baru terjun di dunia YouTube. Makasih Bang. Ya, ini dia nanya, mohon bimbingan. Dia mau nanya, tapi pertanyaannya mana ya? Agak aneh nih orang. Kalau saya pribadi pentingnya lanjut, ya udah lanjut aja. Ada yang bilang juga lama-lama YouTube ini punya peraturan yang memang abstrak, nggak abu-abu dan sebenarnya bukan abu-abu sih. YouTube itu bukan mempunyai peraturan yang abu-abu, tapi kamunya yang malas membaca dari pertama buat YouTube. Di YouTube itu di samping-samping ujung-ujungnya itu ada peraturan dan komunitas. Nah, kamu harus baca sedetail mungkin. Tapi mungkin orang Indonesia atau teman-teman Indonesia yang baca itu nggak mau semua, yang udah scroll aja gitu kan sampai di bawah. Oh, yang penting-penting aja ini baca. Nah, tiba-tiba kena masalah baru bilang YouTube itu punya peraturan yang abstrak dan abu-abu, tidak bisa dimengerti dan bla 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 gitu loh. Sebenarnya kalau kita baca peraturannya ya kita ngerti apa yang kita harus buat gitu kan. Jadi jangan sampai kamu itu setelah buat channel udah capek bangun began begini terus di blok, aduh stres kan, kacau kan gitu. Kacau lah pasti, karena kalau udah seperti itu ya itu harus buat channel baru dengan email yang baru, gaya yang baru, jangan sama lagi. Karena YouTube ini pintar banget, dia bisa mendeteksi ya, dia bisa mendeteksi Anda. Tapi kalau kamu pakai channel kamu yang lama, udah pasti nggak bisa lagi. Oh, ini ada yang menarik nih. Baru saya bahas tadi kan. Bang, kalau di channel kita itu banyak klaim copyright, apakah bisa monetisasi? Sudah pasti tidak bisa. Jangankan banyak, satu doang juga nggak bisa. Satu aja ada klaim hak cipta atau copyright, channel kamu nggak bisa dimonetisasi karena Google AdSense dia nggak mau menggaji orang kalau orang itu punya kelakuan tidak benar. Sama seperti kita kalau kerja sama orang pasti diminta surat keterangan berkelakuan baik, benar nggak ya kan? Jadi itu penting bagi YouTube, karena YouTube juga nggak mau kan asal-asal membayar orang untuk periklanan. Itu ya, udah saya jawab ya. Ada, ini yang menarik, ini menarik banget nih. Thumbnailnya itu nggak bermotivasi buat pemula. What? Di YouTube ini kita harus membuat judul yang menarik supaya orang menonton. Jadi kalau menurut saya thumbnail sama judul kalau tidak membangun bagi orang lain, apa ya? Saya juga bingung sih jawabnya.
Karena kalau kita nggak buat judul yang nyeleneh sedikit, pasti orang nggak nonton dong. Masa iya kita buat judul makan siang di restoran? Kan lucu kan? Harusnya kita buat restoran ini punya masakan yang berbeda. Bener nggak? Kan beda kan, persepsi beda gitu. Jadi orang-orang mencari judul itu kan supaya orang itu menarik perhatian orang, supaya orang nonton, ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Bener nggak teman-teman? Bener kan? Sambil cerita-cerita, ini ada ini apa namanya, orang titip bahwasanya harus dipromosiin gitu loh. Nah di sini ada ini namanya milkshake, milkshake dari sari buah, terus dicampur susu. Milkshake tahu ya, digoyang dulu. Nah sebelum diminum harus digoyang dulu nih, dikocok-kocok dulu ya. Ini produknya. Nanti saya buat emailnya, Instagramnya di bawah. Kalau teman-teman pengen merasain, khusus orang Medan, silakan ya, langsung ke Instagramnya @rjhomecafe ya, seperti ini nih. Oke. Dan ini ada 3 rasa. Kebetulan hari ini dikasihnya 3 rasa. Ini ada di atasnya ada ini orange milkshake. Ini belum ada dibuat. Yang ini apa ya? Oh oke. Oh yang ini melon milkshake, variasi baru, rasa baru. Sebelumnya ada rasa strawberry, ini strawberry, ini orange, terus ada mangga. Hari ini dia nggak lupa bawanya. Kita coba dulu ya, kita coba ya. Ini harus dikocok-kocok dulu sih sebenarnya. Oh salah, ada lagi, bukan salah, ada lagi. Ini bukan hanya milkshake, ini bukan hanya rasa strawberry sama susu, tapi di dalamnya ada jelly. Jadi milkshake jelly namanya, strawberry milkshake jelly. Ini strawberry, ini orange milkshake jelly. Yang ini juga melon milkshake jelly. Oke, kita coba tes yang menggoda ini, warna pink nih. Kita buka ya. Oh segel ya. Mantap. Kamu harus coba. Rasa stroberinya keren, susunya mantap, terus gelnya juga terasa banget nih. Ini minumnya kalau nggak habis nggak puas nih. Ya, kalau nggak habis nggak puas. Kenapa? Rasanya, kalau dulu ada artis bilang maknyus banget. Yuk kita lanjut lagi bahas ke YouTube. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu mau jadi YouTuber ya, semua orang pengen sih sebenarnya. Buat channel, upload video, editing video, terus buat alur cerita begini ya. Nah udah buat, silakan. Nah cuman ya saran saya kalau kamu buat YouTube, pikirkan dulu channel apa yang kamu mau buat. Yang kedua, pikirkan dulu judul channel Anda apa, supaya waktu kamu pencarian bisa orang dapat gampang. Oke? Oh, saya baru teringat. Ada yang nanya nih, Bang, kenapa ya channel saya di pencarian YouTube nggak ada? Begini ya jawabannya. Kalau channel Anda di pencarian YouTube tidak ada, bisa jadi channel Anda masih baru, YouTube belum merekomendasikan channel Anda atau video Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, nama channel Anda itu banyak yang pakai, ya kan? Bisa kan sama. Nah,
Jadi makanya buat channel itu yang berbeda. Jadi waktu kita mau buat channel, set dulu di YouTube, kita mau buat channel apa, nama channelnya apa, set dulu, cari dulu di YouTube. Terus kalau nggak ada atau sedikit, nah buat nama channelmu biar gampang dicari. Terus yang ketiga, setelah kamu buat channel, buka di settingan Google-nya. Google ya, di Google, bukan di YouTube ya, di Google. Di Google-nya kamu buat nama channel kamu di Google, bukan di YouTube. Oke? Buat nama channel kamu di Google, rubah namanya, depannya apa, belakangnya apa. Nah, nanti itu nama channel kamu itu muncul di Google. Terus di channel di YouTube-nya juga muncul, ya. Jadi buat nama itu di Google, bukan di YouTube. Oke? Nanti kalau nggak tahu caranya, berarti kamu harus buka di YouTube. Sebelah kanan ada gambar kamu tuh kan. Tekan gambar, terus cari channel Anda, terus pengolahan channel. Nah, nanti dia akan lompat ke Google. Oke? Nah, apa ya, kita mau bahas lagi tentang YouTube. YouTube ini kita bilang memberi penghasilan kepada kita yang baru tanpa kerja. Kalau menurut aku sih bukan tanpa kerja. Kerja kita lebih berat di YouTube dibandingkan kerja sama orang. Kenapa saya bilang? Karena kita harus bikin buat kontennya, kita harus bikin begini, banyak banget deh. Stres sih sebenarnya kalau mau buat YouTube. Cuman ya memang kalau memang itu sudah pekerjaan, why not? Buat aja. Karena tidak pakai modalnya cuma handphone doang, ya kan, gampang kan? Cuma handphone doang, kamu tinggal rekam video, kamu editing, masukin, selesai, gampang. Tapi ya itu, kalau kamu udah menjurus kepada YouTube yang ini, kamu harus buat konten, mikirin konten begini, ya, yang ada stres sih sebenarnya. Ini pun channel ini bisa upload video lagi, bisa buat konten ini lagi kembali setelah 2 bulan ya kayaknya. Berapa bulan ya? Tadi saya lihat dulu. 1 bulan yang lalu. Udah 1 bulan baru buat channel, buat video lagi. Karena kenapa? Mikirin kontennya itu yang kita harus mikirin sesuai dengan judul daripada channel kita. Karena kalau berseberangan nanti aneh juga kan jadi ininya, channelnya. Sama seperti channel saya yang satu lagi, campur-campur sih ya. Menangnya di belakang itu ada buat TV, ya, televisi atau TV. Jadi kita membuat channel itu kita harus pikirkan dulu ke depannya mau apa, mau bagaimana, mau buat judulnya apa gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat YouTube, silakan aja. Ya pikirkan dulu baik-baik. Karena YouTube itu juga nggak mau asal-asal ya gaji orang. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat bagi Anda, share ke teman-teman. Jangan bagi ilmu sama orang itu bagus, ya nggak sih? Ya, jangan pelit-pelit sama ilmu, ya kan? Nah, kalau kamu nggak mau share, ya itu hak Anda sih. Kalau misalnya memang nggak mau share videonya, itu hak Anda juga. Tapi kalau mau di-share, ya silakan aja. Karena kan saya berbagi ilmu kepada Anda supaya Anda itu lebih maju. Kita pengen juga kan semua itu, semua teman-teman yang nonton ini juga bisa channelnya dimonetisasi, lancar, penghasilannya oke, begitu kan. Jadi nggak bebas lah, ya nggak.
Nah, bagaimana ya, YouTube juga bukan manusia. Ngawur dia udah, ngawur tak kemana-mana ya, pembahasannya. Jadi kita balik lagi ke YouTube ya. Nah, tadi ya pengalaman adalah jangan melakukan sarposap, karena melakukan sarposap itu berbahaya bagi Anda dan channel Anda pasti tidak bisa dimonetisasi. Yang kedua, jangan melakukan pelanggaran dari komunitas. Pelanggaran komunitas apa aja ya? Mengupload video kekerasan kepada anak, melakukan bunuh diri, melakukan kriminalisasi narkoba, terus penganiayaan, terus masih banyak lah. Ntar buka aja peraturan YouTube, baca selengkap-lengkapnya dan baca komunitasnya. Oke? Nah, kalau teman-teman mau buat YouTube, ya itu pikirkan dulu channelnya apa, buat konten apa. Jangan sampai separuh jalan kamu udah mendep. Tapi pengalaman sih ya, YouTuber pemula itu 8 bulan. 8 bulan udah selesai dia, nggak mau lagi karena nggak bisa monet, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa sampai 1000 subscriber, nggak bisa 4000 jam tayang. Waduh, sayang banget udah mulai, tapi ya banyak sih orang yang seperti itu karena dia nggak punya jati diri yang pasti ya. Ya, jadi teman-teman pikirkan baik-baik kalau Anda mau buat YouTube, pikirkan baik-baik. Oke. Nah, kita lanjut kepada setelah kamu diterima menjadi partnernya YouTube atau setelah dimonetisasi. Kita bahas lebih jauh nih ya. Kalau Anda sudah monetisasi, seperti teman saya bilang ke saya dulu, senioran dari YouTuber, dan itu sampai hari ini saya teringat. Nah, kalau sudah dimonetisasi, saya cuma mengulang bahasa teman saya. Mohon maaf ya bang, kalau abang nonton, mohon maaf saya pakai bahasanya. Welcome to YouTube. Tanda tanya kan? Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya kamu waktu mengejar 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang itu jauh lebih mudah dibandingkan kamu setelah mendapat monetisasi. Beneran. Setelah kamu monetisasi, kamu pusing membuat apa? Pusingnya apa? Nah, setelah monetisasi, semua video yang kamu upload langsung dipantau sama Google dan YouTube, 2 orang tuh. Gila kan? Nah, setelah monet, kamu upload video itu bisa berdampak. Ada 4 dia, 4 apa 3 kalau nggak salah. 4 deh kayaknya. Yang pertama, kamu upload video, kamu dapat lubang dolarnya warna hijau. Konten selesai, iklan jalan tuh. Oke. Yang kedua, kamu upload video, terus dolarnya warna kuning. Berarti iklannya terbatas. Terbatasnya itu bisa ada, bisa tidak. Merah, warna hijau, warna kuning nih. Terus ada lagi yang warnanya separuh hijau, separuh kuning. Nah, itu bagaimana tuh? Separuh hijau, separuh kuning, itu separuh warnanya. Berarti hasil YouTubean video kamu itu berbagi sama orang. Karena video yang kamu upload itu sudah ada atau sudah dimonetisasi sampai di tempat lain. Atau di channel yang lain. Nah, ada lagi nih. Jangan pernah mengupload video yang di-upload. Jangan ambil video orang, terus kamu edit, kamu upload. Atau sama sekali nggak edit. Yang nggak sama sekali nggak edit itu yang bahaya. Bahaya banget.
Kalau kamu edit, ya editlah sebanyak 50% atau 60%, sisanya video orang lain. It's okay. Oke, yang keempat adalah dolar kamu itu warna hitam atau nggak punya warna. Nggak ada warnanya sama sekali. Kalau nggak punya warna, berarti channel kamu itu tidak diberikan iklan sama sekali. Ya, nggak ada iklan sama sekali. Nah, itu dia. Yang lebih parahnya, kalau kamu udah upload video, 1 jam kemudian video kamu dihapus. Itu berarti kamu melanggar komunitas. Oke? Aduh, kadang-kadang peraturan YouTube ini agak rumit juga sih ya. Oh, tapi ada satu lagi yang menarik, karena teman-teman ada yang bilang bahwasanya di tahun 2021 ini YouTube memasang iklan ke semua video, tapi penghasilannya nggak sama kita. Sampai hari ini belum ada sih. Tapi menurut saya sih nanti mulai bulan 4 seperti itu. Tapi nggak tahu ya, dari email yang dikirim dari YouTube itu seperti itu. Mulai bulan 4 dia memasang iklan, tapi iklannya itu tidak masuk ke kita karena diambil sama YouTube semua. Oke. Kenapa begitu? Itu bagi teman-teman yang channelnya belum monetisasi ya. Kalau yang udah monet ya kita iklannya ke kita semua. Oke. Itu peraturan baru yang YouTube. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kamu punya subscriber kecil, jam tank kecil, oh kok ada iklan. Jangan bangga dulu. Karena memang peraturan YouTube yang baru itu adalah dia memasang iklan di setiap video yang diupload ke YouTube, tapi yang belum monet itu hasilnya tidak sama kita, tapi diambil sama YouTube-nya. Oke, paham? Kalau belum paham silakan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya buat konten baru untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, jadi yang kita bahas pertama adalah kalau kamu yang menjadi YouTuber, kamu harus tahu dulu apa yang mau kamu buat. Saya ulang lagi ya. Terus yang kedua, kalau kamu jadi YouTuber, kamu harus bisa membuat video yang bermanfaat bagi orang. Yang ketiga, kalau kamu menjadi YouTuber, kamu harus bisa jujur. Karena melakukan hal jujur itu ya YouTube lebih senang. Ya, jangan melakukan saposap. Ya nggak sih? Saposap itu, Bang, saposap itu kayak mana sebenarnya? Tuh, itu ada pertanyaan kemarin. Saya baru ingat. Saposap itu yang dilakukan karena gini. Kamu punya 10 akun dengan 1 IP, terus kamu di tempat dia. Kamu juga punya 10, kamu sub ke dia. Hancur. Ya. Pokoknya yang tadi pertama udah saya bilang bahwasanya 1 IP itu minimal 5. Maksimal 5. Jangan lebih dari itu. Kalau kamu melakukan itu silakan aja. Kita nggak bisa melarang orang. Nah, yang kedua, pelajarinlah komunitas YouTube. Terus pelajarin benar-benar kamu baca peraturannya. Jangan sampai kamu nanti punya masalah baru bertanya. Itu kebiasaan tuh YouTuber pemula. Buat YouTube nggak baca peraturan, tiba-tiba ada masalah baru nanya. Nah, tuh gawat tuh. Nih. Jangan ya, jangan. Oke, nah, jadi janganlah melakukan apapun hal yang dilarang sama komunitas itu. Oke, jadi cukup aja sampai di sini. Berbicara positif kita, berpikir positif, lakukan hal yang positif. Dan juga semua yang positif bagi Anda. Jadi
Selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada mau komentar, mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya buat konten lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Saya tidak akan menyuruh Anda subscribe, karena kalau bagi Anda itu video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe. Kalau tidak, itu hak Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.